Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gito Aring. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori use and gratification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gito Aring. Teori use and gratification adalah teori yang dikembangkan oleh Elihu Katz. Teori ini tuh awalnya dikembangkan karena adanya kritikan kepada teori balet yang diciptakan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1930-an. Jadi kenapa teori balet itu bisa dikritik? Karena teori balet ini tuh seolah-olah menegaskan bahwa khalayak media itu adalah sebuah khalayak yang pasif, di mana media ini tuh gampang atau mudah dipengaruhi gitu. Jadi adanya teori use and gratification fungsinya untuk menegaskan kembali bahwa khalayak media adalah sesuatu yang aktif, di mana kita semua mencari sesuatu atau mencari informasi, sarana pendidikan dan hiburan itu dari khalayak media. Nama saya Zaruna Ega dari kelompok 11 ingin menjelaskan pengertian dari use and gratification. Pengertian kedua dari use and gratification yaitu use and gratification memang mengasumsikan khalayak sebagai individu yang pintar, di mana individu yang pintar itu hanya mengonsumsi media yang mampu memenuhi kepentingan yang mereka bawa. Dalam teori ini melihat bagaimana dan seberapa besar media dapat memenuhi kebutuhan khalayak, bukan bagaimana dan seberapa besar suatu media dapat mempengaruhi khalayak. Nama saya Ali Abdurrahman, saya akan menjelaskan gratification sought and gratification obtained. Teori uses and gratification milik Palmgren ini membahas tentang kepuasan menggunakan media. Palmgren masih menggunakan dasar yang sama, yaitu khalayak menggunakan media didorong oleh motif-motif tertentu. Namun konsep yang diteliti oleh Palmgren ini menanyakan, sudahkah dorongan-dorongan itu atau motif-motif khalayak telah terpenuhi oleh media. Adanya gratification sought and gratification obtained sebagai tolak ukur terjadinya kesenjangan kepuasan atau perolehan kepuasan yang cukup untuk khalayak dalam menggunakan media. Halo, nama saya Devren Harjanto. Kali ini saya akan menjelaskan indikator-indikator terjadinya kesenjangan kepuasan atau tidaknya sebagai berikut. Yang pertama adalah jika mean score gratification sought lebih besar dibanding gratification obtained, maka terjadi kesenjangan kepuasan karena kebutuhan yang diperoleh oleh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Media tidak memuaskan halayaknya. Yang kedua adalah jika skor gratification sought-nya dan gratification obtained-nya itu seimbang, maka akan terjadi keseimbangan dan jumlah kebutuhan yang diinginkan itu semua terpenuhi. Dan jika mean score gratification sought lebih kecil dari mean gratification obtained, maka akan terjadi kesenjangan kepuasan karena kebutuhan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang media. Pembelajaran use and gratification itu sendiri ada dalam jurnal Use and Gratification Theory in the 21st Century oleh Thomas Reguero. Thomas Reguero sendiri menyatakan bahwa penggunaan media sekarang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga motif dan kepuasan menjadi sebuah hal yang krusial. New media atau media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang mana dalam digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru sangat mudah diproses, disimpan, diubah, diambil, dan mungkin yang paling umum dari semuanya yaitu mudah dicari dan diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media baru. Ada 4 kategori yang dikelompokkan di dalam media baru. Yang pertama, media komunikasi interpersonal. Apa sih media komunikasi interpersonal? Media komunikasi interpersonal di dalamnya terdiri dari handphone serta email. Yang kedua ada media bermain interaktif. Nah, media bermain interaktif ini contohnya antara lain komputer, video game, serta permainan di dalam internet. Yang ketiga ada media pencarian pengawasan. Media pencarian pengawasan itu berupa search engine atau portal. Yang keempat ada media partisipasi kolektif. Media partisipasi kolektif di sini seperti penggunaan internet yang berfungsi sebagai tempat untuk bertukar wawasan, pendapat, pengalaman, serta untuk menjalin hubungan melalui komputer di mana penggunaannya dapat menimbulkan emosional maupun efek. Selanjutnya, new media khususnya internet memiliki 2 elemen yang tidak dimiliki oleh old media. Yang pertama adalah interactivity atau interaktif.
yang mana pengguna media tersebut dapat berinteraksi secara langsung terhadap media. Berbeda dengan old media yang mana terdapat jeda waktu yang panjang ketika pengguna media ingin menyampaikan pesan ke media tersebut. Yang kedua adalah demasifikasi. Didefinisikan oleh William bahwasanya individu yang menggunakan media memiliki kebebasan dalam memilih pesan yang diinginkan. Jadi kesimpulannya adalah uses and gratification mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiensi mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda, yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda di antara individu dan audiensi. Teori penggunaan dan kepuasan memfokuskan perhatian pada audiensi sebagai konsumen media massa dan bukan pada pesan yang disampaikan. Setiap manusia berkeinginan untuk memfasilitaskan dirinya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Perkembangan yang dimaksud adalah dengan kehadiran new media di tengah-tengah masyarakat modern sekarang. Yang dari kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih.